slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas akuntansi dalam proses bisnis. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita lihat terlebih dahulu pengertian dari akuntansi. Di sini menurut Kieso, Wejan, dan Warfield, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Sedangkan menurut Rudianto, akuntansi adalah suatu sistem yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Kita lihat pengertian akuntansi dari sudut lain. Yang pertama, akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasi aktivitas keuangan. Menurut asal kata yang dilihat dari tata bahasa, akuntansi berasal dari kata kerja yaitu to account yang mempunyai arti menghitung. Dalam arti luas, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Ditinjau dari segi prosedur, akuntansi adalah langkah-langkah mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi keuangan dalam satuan nilai uang, kemudian menganalisis hasilnya. Bisa kita simpulkan dari pengertian akuntansi sebelumnya yang telah dijelaskan, akuntansi yaitu meliputi kegiatannya pencatatan atau recording. Pencatatan adalah kegiatan memindah dengan menganalisa transaksi keuangan perusahaan yang terjadi berupa dokumen ke dalam buku harian atau jurnal dengan cermat, teliti, dan urut. Contoh transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam buku transaksi atau nota. Setelah dianalisa tentang debit dan kreditnya, kemudian dimasukkan ke jurnal. Jadi ini merupakan recording atau pencatatan. Lalu berikutnya ada pengumpulan atau klasifikasi. Penggolongan merupakan kegiatan memilah dan mengumpulkan transaksi keuangan perusahaan yang sama yang tertulis pada jurnal ke dalam satu akun buku besar. Contoh transaksi setelah dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas dan digolongkan ke dalam akun buku besar. Ini merupakan pengumpulan. Lalu berikutnya pengikhtisaran. Pengikhtisaran merupakan kegiatan untuk meringkas transaksi keuangan yang sudah digolongkan ke dalam akun buku besar. Selanjutnya, saldonya dimasukkan ke dalam neraca saldo. Lalu yang terakhir yaitu penyajian atau reporting. Penyajian yang dimaksud adalah dimulai dari jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Kemudian menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan untuk PT, neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ini merupakan kegiatan akuntansi dimulai dari pencatatan yaitu jurnal, lalu pengumpulan yaitu buku besar, pengikhtisaran kita membuat neraca saldo, lalu penyajian atau reporting
membuat laporan keuangan. Kita lihat konsep dasar akuntansi. Di sini ada konsep entitas bisnis. Perusahaan bertindak sebagai organisasi bisnis yang secara hukum memisahkan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pemilik. Berikutnya ada konsep pengukuran dalam nilai uang. Uang merupakan alat ukur dalam aktivitas ekonomi dan sebagai dasar yang tepat dalam pengukuran analisis akuntansi. Lalu berikutnya ada konsep aspek ganda. Ini merupakan setiap pencatatan kejadian atau transaksi akan berpengaruh pada sedikitnya dua akun dalam pembukuan. Lalu berikutnya ada konsep kelangsungan usaha. Perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Lalu berikutnya ada konsep biaya atau harga perolehan. Perusahaan berhak menentukan harga jual sesuai dengan harga beli produk. Berikutnya ada konsep periode akuntansi, pencatatan dan penyajian informasi keuangan perusahaan secara berkala pada periode tertentu. Berikutnya ada konsep penandingan atau matching konsep, yaitu penghitungan laba atau rugi perusahaan dengan cara membandingkan pendapatan dengan beban pada periode yang sama. Dan yang terakhir ada konsep upaya dan hasil, yaitu merupakan biaya perusahaan, merupakan upaya perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan. Inilah konsep dasar akuntansi. Kita akan lihat berikutnya ada prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi di sini ada prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis menghendaki transaksi penerimaan aset dicatat menggunakan nilai harga perolehan sesuai kesepakatan. Lalu berikutnya ada prinsip pengakuan pendapatan, yaitu merupakan prinsip pengakuan pendapatan digunakan untuk mengukur kenaikan nilai aset akibat transaksi penerimaan. Lalu berikutnya ada prinsip mempertemukan. Prinsip mempertemukan digunakan untuk menentukan keuntungan pada saat terjadi transaksi dalam setiap periode. Berikutnya ada prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi menghendaki penggunaan prosedur akuntansi yang konsisten dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi ini merupakan prinsip dasar akuntansi. Dan yang berikutnya ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh di sini yaitu prinsip pengungkapan penuh menghendaki penyajian laporan keuangan secara lengkap selama satu periode. Berikutnya kita akan melihat profesi akuntansi. Profesi akuntansi ada sebagai akuntan publik, yaitu profesi akuntan yang bertanggung jawab memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan kepada masyarakat. Lalu ada akuntan internal, yaitu profesi akuntan yang bekerja di suatu perusahaan dan bertanggung jawab menangani prosedur akuntansi dalam rangka menyajikan laporan keuangan. Kita lihat profesi akuntansi berikutnya ada akuntan pemerintahan. Profesi akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan, perusahaan negara, bank pemerintah, Direktur Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Ini merupakan akuntan pemerintah. Lalu ada akuntan pendidik, yaitu profesi akuntan yang bertanggung jawab menyusun kurikulum, mengajar, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Jadi inilah profesi akuntansi yang ada di Indonesia. Kita akan lihat spesialisasi akuntansi. Spesialisasi akuntansi di sini ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan. Untuk akuntansi keuangan, bidang akuntansi yang mengelola data keuangan menjadi laporan keuangan internal dan eksternal. Sedangkan akuntansi biaya, bidang akuntansi yang bertanggung jawab menganalisis data biaya dan menetapkan harga pokok produk suatu produk.
Lalu akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas menentukan pajak yang harus dibayar dan menyusun laporan pajak perusahaan. Kita lihat spesialisasi akuntansi berikutnya ada akuntansi internasional, yaitu merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada penerapan dan perbandingan prinsip akuntansi antar negara serta melakukan harmonisasi atas standar akuntansi dunia. Lalu ada akuntansi pemeriksaan atau auditing, bidang akuntansi yang bertanggung jawab memeriksa data, akuntansi serta meneliti kecermatan pencatatan bukti transaksi dan penyusunan laporan keuangan pada periode tertentu. Selanjutnya, spesialisasi akuntansi berikutnya ada akuntansi pemerintahan, yaitu bidang akuntansi yang bertugas mencatat dan melaporkan data keuangan badan pemerintahan. Lalu berikutnya ada akuntansi manajemen, merupakan bidang akuntansi yang bertugas menyediakan informasi untuk pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Itulah tadi akuntansi dalam proses bisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.